Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajar tentang Swift UI-nya ya. Oke, untuk malam hari ini kita akan belajar tentang environment object pada Swift UI. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang state, binding, observable object, dan sekarang adalah environment object. Semuanya adalah cara-cara untuk berbagi data antar view di Swift UI. Oke teman-teman, kita akan membuat project kurang lebih seperti ini ya, bikin login gitu ya. Kalau kita nanti masukkan username dan password, jika benar maka dia statusnya online, dia akan pindah ke halaman home gitu ya. Nah, si environment object ini adalah si data ini biar bisa diakses secara global. Nah, bedanya sama observed object itu, kalau saya sih gunain observed object itu untuk komponen-komponen yang datanya bisa digunakan kembali atau reusable. Nah, sedangkan untuk environment object ini digunakan untuk sebuah data yang benar-benar akan dipakai global. Nah, contohnya kan login gitu ya. Jadi kalau si username, passwordnya udah dimasukin dengan benar, datanya benar sudah dengan database gitu. Kemudian si aplikasi ini menyimpan datanya ke sebuah data ya, si environment object ini ngomong dia itu oh ya benar, berarti dia statusnya udah loginnya mirip-mirip dengan si session. Nah, jadi ini kita di setiap page-nya bisa kita cek satu-satu apakah dia sudah login atau tidak gitu ya. Dan kalau login dia akan bisa masuk di halaman home ya. Dan kalau ternyata dia tidak login atau salah, dan maka dia akan kembali ke halaman login. Oke teman-teman, kita praktekkan saja untuk membuat sebuah aplikasi seperti ini. Buka Xcode-nya biasa ya, pilih project ya. Oke, pilih single view app, kemudian saya berikan nama dengan namanya app environment ya. Nah, ini user interface-nya silakan pilih Swift UI ya. Oke. Pilih next. Create. Oke teman-teman, di sini sudah kita udah masuk pada jendela project Swift UI kita. Nah, pertama kalau kita cek di sini, kita tentunya harus menampung sebuah data yang mengecek bahwa si user ini sudah login atau belum ya. Nah, karena itu kita akan membuat sebuah kelas baru ya, membuat file baru dengan nama out user yang isinya adalah apakah si user ini udah login atau belum ya, dengan ngecek true or false-nya. Dan juga saya juga bikin sebuah variable is correct gitu. Nanti ngecek nih kalau username dan passwordnya salah, dia muncul semacam peringatan, oh ternyata dia salah masukkan username dan password. Oke. Ke sini ke app informal, kita pilih new file. Pilih cv file. Pilih next. Nah, di sini saya berikan nama out user ya. Create. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas baru. Kelasnya adalah out user dan isinya sama ya, observable object. Oke. Nah, di sini saya kasih publisher, yaitu data-data yang bisa digunakan untuk berbagi data secara global. Ada var is login ya. Dia annotation-nya bold ya, nilainya adalah false. Kan kalau pertama kali belum login ya dianggap dia belum login, makanya saya berikan nilai false ya. Dan publisher var is correct. Nah, di sini saya sengaja bikin true karena saya anggap semua orang sudah memasukkan data username dan password benar. Tapi ini kan hanya untuk mencetak kesalahan ya, print kesalahan. Nah, jadi di sini dia ngecek, oh ternyata kalau dia salah masukkan username dan password tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan sistem, maka dia menjadi false nanti dan muncullah sebuah alert gitu ya. Nah, setelah ini biar si environment object ini bisa dipakai, kita harus ngerubah skin delegate-nya ya. Oke, di sini di skin delegate-nya, teman-teman di atas content view, oke, kita definisikan sebuah let namanya out state ya, namanya bebas ya. Nah, dia manggil out user.
Oke. Out user observable. Oke, di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari route view, content view. Nah, di content view-nya kita pilih environment object-nya. Environment object-nya adalah all step ya. All step ya, di sini. Oke. Sip ya, sudah tidak ada ini lagi ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke content view seperti ini. Di content view, pertama kali kalau kita tampilkan tampilan ininya, mobil simulatornya, maka di sini nanti muncul hello world ya, teman-teman. Berarti masih kosong banget ya. Oke. Oke, gitu. Sambil nunggu ini sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini putih seperti ini ya. Kita buat sebuah view baru ya, namanya login. Seperti ini ya datanya ya. Nah, sekarang kita buat sebuah tampilan dulu ya, tampilan seperti ini ya. Jadi saya tumbuk dulu pakai Z-Stack. Oke, Z-Stack ya. Nah, si Z-Stack ini color dasarnya adalah white ya. Color dasarnya adalah white dan save area-nya adalah all. Jadi nanti biar putihnya itu menyeluruh gitu ya. Nah, di bawah sini saya akan tambahkan sebuah V-Stack baru ya. Tumpukan tampilan ya. Sekarang kita bikin warna yang ini, blok purple-nya, yang ungunya. Ya. Sekarang kita pakai stack ya, stack. Nah, si hashtag-nya di dalamnya saya juga pakai hashtag lagi. Nah, pertama teman-teman, kita membuat sebuah ini dulu. Teks hi dan welcome back ya. Jadi di sini saya tambahkan V-Stack. Ya, V-Stack-nya ada teks gitu ya. Teks hi. Ini ya. Dia bold, terus fontnya dia large title. Oke. Dan tentunya warnanya adalah color.white. Oke, kemudian saya copy. Nah, sininya saya copy ya teman-teman. Di bawah di sininya adalah ganti welcome back ya. Ini tetap ini tidak bold ya, tidak bold, dan ininya cukup title. Oke. Di sini ya, hi dan welcome back gitu ya. Oke, kemudian di bawah V-Stack saya kasih spacer biar ada renggangan dikit. Kemudian saya masukkan sebuah image kaset ya, image kaset. Teman-teman image-nya boleh bebas ya. Kalau saya ngambil gambar ini, oke. Taruh di sini, kembali ke sini, oke. Nah, di sini saya tambahkan image gitu ya. Namanya kan tadi adalah bitmap. Oke. Kemudian dia resizable. Terus frame-nya width-nya itu 120 dan height-nya itu 980 aja. 80, kemudian kasih padding. Nah, oke, di sini saya kasih spacer lagi. Nah, si hashtag-nya saya kasih tingginya tuh saya kasih frame ya. Saya kasih tingginya itu height-nya adalah
180 poin ya. Kemudian saya kasih padding ya, paddingnya 30. Terus backgroundnya saya kasih warna purple ya, purple. Terus oke. Nah, biar tampil di sini, ini saya ganti hello-nya dengan tampilan Jin ya, seperti ini. Zoom. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, ada hi, ada welcome back gitu ya. Nah, di sini biar ini naik ke atas gitu ya. Biar si apa namanya? Warna purple yang blok hijau naik ke atas, saya tambahkan edges. Ignore set area to top. Oke. Oke, sudah. Oke teman-teman, begitu ya caranya ya untuk membuat si tampilan blok warna purple-nya. Stack sudah ya, sudah sampai sini. Nah, di tumpukan V-stack nih di bawahnya biar naik kita kasih spacer. Nah, jadi dia naik posisinya naik ke atas gitu ya teman-teman ya. Oke, di bawah high ini ya ada form ya, formnya. Oke, kita akan membuat sebuah form ya, form fieldnya saya pakai V-stack ya, pakai V-stack untuk tumpukannya karena si form ini sini makanya saya pakai tumpukan. Oke, text name atau email address ini ya. Terus di sini ada text file ya, text file. Oke. Oke, kemudian teksnya. Nah, teks ini kan butuh sebuah state ya, makanya kita tambahkan state dulu di atasnya. Oke, di sini di atas body ya, di login di bawah ini di atas body saya bikin sebuah state itu username ya, artinya di dalam string ya, dan state var password ya. Sama ya, string juga. Oke, seperti ini. Nah, di sini teksnya bisa kita panggil username. Oke, kemudian kita bikin text file untuk passwordnya ya. Sekarang text password ya. Kalau teman-teman ikuti terus video saya, kalau password adalah secure file ya, sininya password. Nah, kemudian teksnya adalah $password. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian saya tambahkan button di bawah sini. Oke, hashtag. Oke. Buttonnya untuk ini dia diklik dulu ya. Oh ya, button apa dulu saya cek dulu. Oh, forgot password dulu ya, berarti bukan button ini ya, tapi forgot password untuk lupa password dulu ya. Oke, saya bikin pakai hashtag ya. Saya tambahkan button. Sini action
yang saya kosongkan saja actionnya karena kita nggak pakai ini hanya untuk pelengkap saja ya. Nah, di dalamnya saya kasih teksnya adalah forgot password. Ini ya, forgot password. Save. Nah, kasih spacer. Ya, saya kasih spacer. Ya, seperti ini. Nah, kita akan lakukan styling dulu ya untuk ininya ya, untuk username dan passwordnya. Ya, teman-teman silahkan. Oke, di sini saya bikinkan sebuah warna ya, warna di ini ya, like color. Ya. Jadi nanti si username dan passwordnya pakai warna light gray color ya. Itu pakai color. Rednya 239,0 ya. Ini ikutin saja ya teman-teman. Oke, sama green. Greennya itu 243.0. Oke. Blue-nya 244,0 bagi 255,0 ya. Dan saya kasih opacity itu 1.0. Oke. Udah punya light gray color ya. Nanti buat warna text file ini saya kasih warna ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini ke username ya. Saya kasih styling yaitu saya kasih padding. Terus saya kasih background. Nah, backgroundnya adalah light gray color yang sudah kita bikin di atas, dan saya kasih corner radius itu 5. Sama ya, yang ini sama juga yang ini. Oke. Nah, muncul seperti ini teman-teman, sudah visteknya. Nah, ini visteknya saya align-nya leading ya, biar rata kiri gitu ya, si username sama passwordnya sama forgot passwordnya. Oke. Sudah ya. Kemudian di forgot passwordnya, nah ini yang forgot passwordnya saya kasih padding juga ya, saya kasih padding itu top dan bottomnya itu saya kasih padding 10 ya, biar ada jarak antara atas dan bawahnya, biar nggak mepet banget gitu ya. Oke. Sekarang setelah hashtag saya buat sign in button ya, untuk ini ya, sign in buttonnya warna purple, sama pakai hashtag juga ya, hashtag. Nah, si hashtagnya saya kasih spacer atasnya ya, biar full gitu ya, spacer sini. Nah, di sini buttonnya saya actionnya saya kasih kosong saja. Nah, di sini saya kasih teks sign in ini ya, seperti ini, sign in, dia bold ya, kemudian fontnya itu callout, terus foreground colornya adalah warna ini ya, white. Oke. Seperti ini ya. Nah, di sini sih hashtagnya biar ini saya kasih padding ya, saya kasih padding. Terus backgroundnya saya kasih warna purple, gini ya. Kemudian saya kasih corner radius itu 15. Nah, sip seperti ini ya.
Terus selanjutnya adalah di sini ada our privacy policy dan ini ya. Oke. Sini ya. Ya, si privacy ini saya bikin pakai hashtag juga. Nah, save pakai hashtag juga, saya kasih mirip lah ya sama ini ya. Sama. Saya copy aja lah ya biar cepat. Nah, seperti ini. Cuman bedanya ininya ganti purple ya, biar warnanya jadi biru ya. Kemudian saya kasih padding ini biar ini ya. Nah, di sini saya ganti dengan our privacy policy ya. Sip. Oke, muncul. Oke, sekarang saya tambahkan untuk register buttonnya ya, don't have an account, kemudian sign up ya, sama ya, saya pakai hashtag juga. Nah, di sini bedanya saya tambahkan ini ya, saya copy yang ini aja. Nah, di sini teksnya adalah don't have an account, gini. Tentunya dia bold. Oke. Nah, ini saya ganti black ya, biar warnanya beda ya. Dan di sini di buttonnya itu bukan our tapi sign up ya. Save. Save ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, spacernya saya taruh di tengah di antara ini biar ininya nih mepet ke sana ya, ada jarak gitu. Kemudian saya kasih padding ya, biar ada nafas gitu ya. Dan sini ya saya kasih padding juga itu sebesar 30. Save ya, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, nah ini biar ada lakukan seperti ini, gimana caranya ya. Caranya saya harus membuat sebuah fungsi yaitu namanya custom shapes ya. Bikin custom shapes ya. Nah, si custom shape ini apa? Saya pakai struct ya, namanya custom shape gini ya. Dia nge-inherit ke shape. Bikin corner yaitu UI corner ya, UI rectangle, dan radiusnya CG float. Oke. Nah, sekarang saya bikin function pad ya. Ya, di function pad ini saya bikin sebuah pad, itu adalah UI Bezier pad, kemudian rounded, pakai rounded ya, yang ini yang bawah. Nah, rounded nya adalah ininya rect ya, kemudian di sini juga surroundingnya adalah corner ya, corner dan corner radiusnya adalah ini ticket size, widthnya itu dia ngambil dari radius ya, dan height-nya juga dari radius. Oke, kemudian kita returnkan fungsinya yaitu dengan pad P-nya besar ya, pad dot cgpad.
Nah, ini custom shape-nya udah kita bikin ya. Berarti kita kembali ke atas ya, yang warna ininya, warna ini, warna purple-nya. Warna purple-nya kita cek jadi di sini ya, di sini ya, di background ya, yang ini ya, saya kasih clip shape, clip shape ya, clip shape karena tadi udah kita bikin custom shape. Nah, custom shape-nya cornernya itu dot bottom right ya, dari sebelah sini ya, bottom right ya, berarti bawah kanan, dan radiusnya saya bikin 50 saja. Oke, ada lakukan seperti ini. Oke teman-teman, kita udah berhasil bikin halaman loginnya. Oke, setelah kita bikin halaman login ya, si out user ini kan dia is login dan is correct ya. Jadi kita akan ngecek username dan passwordnya itu benar apa enggak gitu ya. Kita kembali ke sini dulu, kita ke login view ya. Nah, si login view ini kita manggil si environment object-nya dulu. Environment object ya, si var namanya kan adalah out user ya, var user out ya, inherit out user ini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ketika kita nanti masukin sebuah username dan password, ketika benar maka si out usernya ya, yang ininya kan false nih. Nah, kalau benar maka dia akan kita rubah jadi true gitu ya. Oke, berarti apa? Berarti kita bikin sebuah function dulu ya. Function apa? Function untuk cek login ya, contohnya ya. Kita bikin cek login ya. Jadi if username sama-sama dengan, misalnya anggap saja password username dan password yang benar adalah admin, dan ini ya, yang passwordnya adalah 123 gitu ya. Jadi ini adalah username dan password yang benar gitu. Jadi kalau nanti selain ini dia akan ngomong salah gitu ya. Nah, kalau ini berarti dia akan benar gitu ya. Sekarang ketika username dan adminnya sesuai, jadi nanti kalau kita input ini dan ini, berarti kan benar tuh. Maka kita si user out-nya is loginnya kita rubah jadi true ya. Karena kita udah berhasil masukkan admin dan passwordnya. Nah, tapi kalau salah gitu ya, dia si user out is loginnya itu jadi false gitu ya. Ya, karena salah maka tetap false. Nah, tapi kalau benar dia akan true gitu ya. Nah, tapi di sini karena username dan passwordnya itu salah, berarti kan nanti kan kita harus munculkan error. Nah, errornya karena ini biar muncul true-nya kita rubah jadi false. Oke. Sini user out dot is correct juga saya ganti dengan false. Nah, oke. Ya. Nah, si keterangan atau alertnya, errornya saya tampilkan di atas forgot password. Ya, forgot password. Jadi nanti ketika username dan password kita salah masukin gitu ya, nanti muncul oh salah username dan passwordnya di atas forgot password. Nah, jadi saya taruh di sini ya, tampilkan kesalahan. Nah, untuk menampilkan kesalahan kita cukup menggunakan tag saja ya. If jika user out dan is correct-nya bernilai
salah atau false gitu ya, maka saya akan menampilkan teks ya, name dan password salah gitu ya. Ini aja lah ya. Terus foregroundnya warnanya adalah red gitu ya. Jadi gini teman-teman, kita anggap saja sebuah username dan passwordnya yang benar adalah admin dan 123 gitu ya. Di sini kita masukkan, klik-klik gitu ya. Nah, ketika kita pilih sign in, tik. Kalau benar nanti kita akan arahkan ke halaman home ya. Nah, kalau salah maka kita akan memunculkan sebuah peringatan kesalahan di sini, yaitu username dan password salah. Semuanya tergantung dari si nilai environment object-nya. Nah, si environment object-nya kan nilainya adalah is login dan is correct ya. Jadi is login-nya ada false dan is correct-nya adalah true. Nah, kalau benar maka si false-nya kita rubah jadi true. Nah, ini true-nya kita rubah jadi false untuk mengambil kesalahan. Intinya adalah si environment object ini kita bisa ubah atau kita manipulasi menggunakan sebuah action di berbagai view secara terpisah atau view multi view yang sifatnya global dimanapun gitu. Kita cukup tinggal panggil ini aja, cukup panggil environment object saja gitu ya. Oke ya teman-teman, sip seperti ini. Nah, karena si fungsi cek login ini harus dipanggil oleh sebuah button, nah cek loginnya kita taruh di yang button sign in. Kita cari yang sign in. Ini ada action ya. Actionnya adalah self dot check login. Ya, save. Nah, jadi kalau si button ini diklik, dia akan ngecek nih apa inputannya, admin sama passwordnya benar nggak. Kalau admin sama passwordnya benar ya, kita akan pindah ke halaman lain, ke halaman home. Ketika salah dia akan munculkan pesan kesalahan gitu ya. Nah, sekarang di sini si content view-nya kita akan ngecek nih. Ya. Kita akan ngecek dulu, saya panggil dulu environment object-nya. Saya panggil di sini ya. Nah, jika ya si ini ya, jika user out.isLogin ya, isLogin, maksudnya jika nilai isLogin-nya itu false gitu ya, dia akan tetap menampilkan halaman login gitu ya. Oke. Nah, jika ternyata si isLogin-nya bernilai true karena kita udah berhasil masukkan username dan password sesuai dengan ini, maka kita akan tampilkan ke halaman home gitu ya. Nah, oleh karena itu kita belum punya home ya, jadi kita bikin halaman home dulu ya di sini. Start home ya. Oke. Nah, si home ini saya akan bikin ya teman-teman sebuah halaman ya. Kita juga harus panggil environment object-nya untuk logout-nya nanti ya. Di sini saya panggil navigation view. Navigation view. Kemudian di dalamnya saya pakai z-stack aja lah. Stack ya. Stack. Warnanya udah saya punya teks home gitu ya, maksudnya ini ternyata udah pindah ke halaman home gitu. Foreground colornya adalah white ya, warna teksnya jadi putih gitu. Terus navigation bar title-nya adalah home dan display-nya adalah inline. Oke. Display-nya adalah inline. Kemudian saya punya navigation bar item ya. Itu untuk ini, untuk logout ya. Image system name ya, saya pakai SF simbol ya. Arrow shape dot tone dot
up ini. Oke, si navigation bar ininya si trailing ya, ketika ini diklik ya, ini harus lewat sebuah button ya. Jadi saya bikin button. Oke, saya masukkan image-nya sini ya. Buttonnya, actionnya itu ngapain gitu? Dia akan merubah status dari environment object user out ya. Misalnya kan true kan karena udah berhasil login, maka ketika kita logout berarti kita akan rubah kembali menjadi false gitu ya. Jadi self.out user out dot is login. Nah, kita rubah menjadi false. Nah, karena kan udah logout jadi kita hancurkan state-nya ya jadi false. Nah, udah nih ya, ini tinggal return loginnya sama home-nya kita panggil ya. Nah, kita panggil jadi any view ya. Saya panggil login ini ya. Nah, di sini any view juga adalah home. Nah, jadi nanti ketika si isLogin-nya nilainya adalah false, dia akan tetap login, dan ketika dia ternyata udah true karena kita udah berhasil masukkan username dan password, maka dia akan diarahkan ke halaman home. Oke, kita coba teman-teman. Kita pilih yang ini. Tunggu sebentar. Ingat ya, username dan passwordnya yang benar adalah admin dan 1, 2, 3. Oke. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Biasanya proses debuggingnya cukup memakan waktu. Nah, kita coba dulu ini ya, username dan password yang salah dulu. Kita asal-asalan. Kita pilih sign in. Nah, dia menampilkan username dan password salah gitu ya. Jadi dia ini merubah si is correct bold true-nya jadi false gitu ya. Makanya muncul seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba pakai yang sudah ditentukan admin ya. Kemudian 1, 2, 3 ya, sesuai dengan ini ya, admin dan 1, 2, 3. Kita klik sign in. Nah, dia akan pindah ke halaman home karena kita udah berhasil merubah out user si false-nya jadi true. Nah, kalau kita cek di sini kan, ketika si isLogin-nya nilainya false, maka dia akan kembali ke halaman login. Kalau dia ternyata nilainya true, dia akan ke halaman home. Dan ketika kita pilih logout ya, sign out, dia akan pindah ke halaman login kembali ya. Kenapa? Karena si isLogin-nya sudah bernilai false. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Si environment object ini sangat menarik, jadi datanya sangat global. Perlu ditekankan bahwa si observable object ini ketika dia menggunakan environment itu dikhususkan untuk objek data-data global yang sifatnya harus dipakai oleh semua atau banyak banget view ya. Sedangkan untuk observable object sendiri yang observed ini hanya untuk komponen-komponen yang sifatnya reusable. Jadi seperti itu teman-teman, kita udah berhasil membuat sebuah logika login sederhana ya menggunakan SwiftUI yang memanfaatkan environment object. Nah, tentunya kalau teman-teman bingung nanti gimana kalau misalnya username dan passwordnya itu dari database, ya udah sama aja kan, kita tinggal ngecek dari database aja ya, mudah sekali. Oke teman-teman, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di YouTube saya. Semoga bermanfaat. Source kodenya nanti akan saya sharekan juga di GitHub ya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di seri video Swift UI berikutnya. Terima kasih.